Kamu pikir aku ini siapa? Hah? Ya! Ya! Tuan Suliwa kan bisa, kenapa nggak dipanggil? Suliwa. Iya. Kakang, itu Pawana. Saya kan sudah bilang kalau kamu ini hanyalah penyihir murahan. Kurang ngajar di jantung. Kurang ngajar kamu. Lihat. Ini marah kan? Hah? Kemarahan itu akan menjadi bencana bagi si pemarah. Nah, bahkan juga akan menelanjangi dirinya, menunjukkan keasliannya. Di episode ini kita langsung melanjutkan cerita pada episode sebelumnya tentang Nyi Jantur yang pada saat itu sedang mengerjai Prabu Angling Dharma dan Pati-Batik Matrim palsu yang bermaksud untuk mengelabui para pendekar yang sedang membawa Pangeran Angling Kusuma yang dalam keadaan terluka parah karena terjerat tali Sudamani. Para pendekar pun dibuat bingung mengapa Nyi Jantur sama sekali tidak menaruh hormat pada sang Prabu dan dirinya justru menghina Prabu Angling Dharma dan Pati-Batik Matrim itu. Kemudian Nyi Jantur pun langsung menyebutkan bahwa mereka berdua sebenarnya adalah Ki Sardulo Yudo dan Prabu Baka yang sedang menyamar. Hal tersebut jelas membuat keduanya marah dan kembali ke wujud aslinya. Sudawirat yang sedari tadi sudah tampak tidak sabar dan ingin segera menghabisi kedua orang yang berada di balik sosok Raja Malwapati dan Patih Malwapati itu. Kurang ngajar kamu, Kamu jantung. ingin menjebak Pangeran Angling Kusuma yang sedang sakit ini kan? Kurang ngajar. Kamu pikir aku ini siapa? Hah? Saya kan sudah bilang kalau kamu ini hanyalah penyihir murahan. Kurang ngajar di jantung. Kurang ngajar di jantung. Musuh bebuyutan Gusti Prabu Angling. Baru tahu kan kalian siapa sebenarnya mereka itu? Sudawira dan Lokahita yang sedari tadi sudah gatal pun langsung menghadang kedua manusia licik tersebut dan pertarungan pun terjadi di antara mereka. Kedua gembong golongan hitam itu pun tampak sangat kewalahan menghadapi Sudawira dan Lokahita. Bahkan Ki Sardulo Yudo pun kemudian tampak tergempur mundur oleh tendangan telak Sudawira di dadanya. Prabu Baka yang telah menggunakan pedang setannya untuk menghadapi Lokahita pun tampak masih kesulitan untuk mendesaknya. Kekuatan mereka pun tampak berimbang. Namun tak lama kemudian justru pukulan Lokahita sempat mengenai dadanya. Pria mitra yang sejak tadi hanya menjadi penonton pun kemudian mengeluarkan senjata rahasia beracunnya untuk menyerang Ki Sardulo Yudo. Namun benda-benda beracun tersebut dapat dipapas habis oleh pedang Prabu Baka. Setelah itu, pria mitra pun segera menyerang Prabu Baka dengan ganas. Ya! 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 Melihat bahwa musuhnya kali ini sangat sulit untuk dikalahkan, Ki Sardulo Yudo pun kemudian memanggil salah satu arwah siluman perempuan yang siap untuk bertarung.
Nyi Jantur yang mengetahui hal tersebut pun justru tertawa lebar, dan tak lama kemudian ia pun telah menyihir siluman wanita tersebut menjadi ular yang sangat besar yang kemudian menyerang tuannya sendiri, hingga mereka pun ketakutan dan lari tunggang langgang meninggalkan tempat itu seperti maling dikejar oleh warga satu RT. Biar mampus sekalian. Kita sudah sepakat ke Sugalu. Karena Sugalu lebih dekat. Iya. Iya, Nyi. Ketika mereka semua telah sampai di padepokan Sugaluh, mereka pun tampak bingung karena tidak ada di antara mereka yang bisa mengobati Pangeran Angling Kusuma. Nyi Jantur juga kebingungan sendiri, sedangkan Angling Kusuma selalu mengeluh kesakitan. Nyi Jantur pun hendak membawanya ke Malwapati supaya Prabu Angling Darma mengetahui secara langsung keadaan putranya. Namun Dewi Sintawati gurunya pun mengatakan kalau Malwapati terlalu jauh dan pastinya hanya akan memperparah derita Angling Kusuma. Nyi Jantur pun kemudian berpamitan untuk pergi mencari bantuan, dan sebelum ia pergi, ia pun berpesan kepada seluruh pendekar untuk menjaga Angling Kusuma. Kalau begitu, saya akan mencari jalan keluarnya. Tolong kalian jaga ya. Jangan ditinggalkan. Jangan sampai pengaruh Sudamani merasuk ke tubuh dia lagi, ya? Iya, Nyi. Baik, Nyi. Saat itu Nyi Jantur pun telah tiba di sebuah danau kecil. Jalan pikirannya pun sampai buntu dan tidak memiliki ide sama sekali. Tiba-tiba dari cincin di tangan Nyi Jantur keluarlah bongoh yang memang dahulu dimasukkannya ke dalam cincin tersebut. Kemudian Nyi Jantur pun mengajak bongoh ke tempat Pangeran Angling Kusuma, dan di sana ia pun disambut oleh semua pendekar yang ada. Bongoh pun kemudian mengingatkan mereka semua dengan Suliwah. Ya, mengapa mereka tidak meminta bantuan kepada Suliwah saja? Tuan Suliwa kan bisa, kenapa nggak dipanggil? Suliwa. Iya, Suliwa. Bongoh dilawan. aku bisa lupa ya. Aduh, ayo sini, ikut aku. Nyi Jantur pun kemudian menarik bongoh dan mengajaknya untuk menemani pergi ke Malwapati guna menjemput Suliwah. Semua pendekar pun menyetujuinya dan mendukung bongoh untuk berani menemani Nyi Jantur. Namun baru saja Nyi Jantur dan bongoh melangkah, tiba-tiba muncullah Mpu Masyura yang membawa Suliwah ke tempat itu. Suliwah pun kemudian segera mulai mengobati Angling Kusuma dengan dibantu oleh bongoh. Oh ya Tuan, itu Raden. Oh ya, Suliwa. Cepat. Bongo, tabung tutup putih Bongo. Ini. Mudah-mudahan 2-3 hari ini sudah pulih kembali. Oh ya, tidak ada salahnya kalau kita bersama-sama memulihkan jalan darahnya. Ayo, mari kita lakukan bersama. Setelah mendapat kepastian dari Suliwah bahwa Pangeran Angling Kusuma telah membaik dan sudah bisa untuk ditinggalkan, Sudawira dan Lokahita pun dengan malu-malu meminta bantuan kepada Nyi Jantur untuk mengantarkan mereka guna mencari putranya Jagat Satria yang sampai saat ini belum mereka temukan. Mereka pun meminta untuk menaiki lesung terbang Nyi Jantur supaya bisa lebih cepat untuk menemukannya. Setelah itu, mereka semua pun terbang bersama lesung terbang Nyi Jantur, termasuk Suliwah dan bongoh juga. Tidak perlu menunggu lama, karena dalam waktu singkat mereka telah melihat Jagat Satria yang sedang bertarung melawan manusia-manusia raksasa di tepi sebuah hutan di perbatasan utara Malwapati. Langsung turun, pegangan.
Nyi Jantur pun kemudian membawa mereka turun pada sebuah tempat yang tidak jauh dari tempat jagat satria bertarung. Mereka pun menuju tempat pertarungan jagat satria dengan sembunyi-sembunyi karena mereka ingin mengetahui lebih dahulu apa yang telah terjadi sebenarnya. Jagat satria pun masih terus menghadapi para manusia setengah siluman tersebut yang seperti tiada habisnya. Tiba-tiba, seorang pemuda yang terbilang masih sangat muda pun muncul dan memberikan pujian kepada jagat satria, yang ternyata ia adalah Pawana, putra Priamitra dan Padmasari. Bagus, bagus. Kau memang pendekar yang hebat. Kakang, Kakang, itu Pawana. Iya, Padma. Itu Pawana. Siapa itu Pawana? Pawana itu. Anak mereka berdua, Nyi. Anak Priamitra dan Padmasari. Iya, Nyi. Jagat satria pun kemudian mempertanyakan kepada Pawana mengapa tiba-tiba para denawa tersebut menyerangnya tanpa sebab. Sudawira dan Priamitra yang melihat hal tersebut berpendapat sama bahwa mereka harus mencegah supaya anak-anak mereka tidak bentrok satu sama lain. Namun, mereka pun tidak langsung turun tangan karena mereka ingin melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Pawana pun menjelaskan bahwa para denawa tersebut menyerang jagat satria karena ia dituduh sebagai Blandong Sakti yang mencuri kayu-kayu di hutan tersebut. Sebab para denawa itu sebenarnya adalah denawa-denawa penjaga hutan tersebut. Dengan panah, seorang Blandong Sakti mampu merobohkan ratusan batang pohon dalam waktu sehari. Tapi saya tidak membawa panah. Dengan tangan kosong pun, seorang Blandong Sakti dapat merobohkan puluhan pohon dalam waktu yang tidak terlalu lama. Ketika mereka berdua sedang terlibat dalam perdebatan sengit, tiba-tiba terdengar sebuah ledakan keras yang ternyata berasal dari pohon yang tumbang dan terbakar karena terkena panah Blandong Sakti. Pawana yang melihat semua itu pun segera meminta maaf kepada jagat satria karena mereka telah salah menuduhnya. Kemudian mereka semua termasuk jagat satria pun segera menuju ke arah Blandong Sakti tersebut. Memang bukan kamu Blandong liar itu. Ayo, ikut aku. Bagaimana, Wira? Kita ikuti mereka. Kita tidak boleh kehilangan jagat satria lagi. Iya. Kita memang harus mengikuti mereka. Karena aku juga tidak mau kehilangan Pawana. Pawana pun memberitahukan bahwa orang yang memegang panah tersebutlah yang dinamakan si Blandong Sakti. Jagat satria pun kemudian menuju tempat Blandong Sakti tersebut dan bermaksud untuk menghentikan tindakan buruk orang tersebut. Blandong tersebut juga kelihatannya bukanlah orang sembarangan karena ia sebenarnya adalah manusia sakti yang sulit untuk ditandingi. Ketika Blandong tersebut melepas anak panah saktinya ke arah jagat satria, tiba-tiba datanglah Suliwah yang langsung memotong laju anak panah tersebut. Ia pun kemudian menggunakan Aji Candraditya kembar untuk mengambil seluruh anak panah Blandong Sakti itu. Aji Candraditya kembar. Tampaknya Blandong tersebut benar-benar bukanlah Blandong biasa karena ia bisa menahan pukulan-pukulan Suliwah yang tepat terkena di tubuhnya. Pawana yang melihat semua itu pun menjadi kagum akan ketahanan tubuh Blandong tersebut. Para pendekar yang akan turun tangan pun segera dihadang oleh Nyi Jantur karena ia telah mengetahui siapa sebenarnya si Blandong Sakti tersebut. Suliwah pun kini telah mematek ajian inti api andalannya. Tidak. Ini harus aku hentikan. Maaf, Suliwah. Ilmu yang kamu peragakan telah membuat dia ingin mencobanya. Aku harus turun tangan membantu pendekar itu. Aku mengenal suara ini. Iya. Kau sudah mengenaliku.
biarlah dia yang menghadapiku. Blandong tersebut pun mengatakan bahwa ia ingin Pawanalah yang menghadapinya secara langsung karena ia ingin merasakan pukulan-pukulannya. Akhirnya terjadilah pertarungan di antara keduanya yang tampak benar-benar menarik untuk dilihat. Pawana ternyata kini telah menguasai jurus-jurus tingkat tinggi yang telah diturunkan oleh gurunya kepadanya. Hingga akhirnya Blandong Sakti tersebut pun berubah ke wujud aslinya yang ternyata ia adalah Begawan Sidik Mulya, guru Pawana sendiri. Cukup Pawana, bagus. Maafkan saya, Guru. Ternyata Begawan Sidik Mulya hanya ingin menguji penguasaan ilmu yang telah dipelajari oleh muridnya tersebut. Karena dengan hanya cara demikianlah ia bisa menguji Pawana dengan bersungguh-sungguh. Pasangan pria Mitra dan Padmasari pun sangat senang karena bisa bertemu kembali dengan Pawana di tempat itu. Kemudian Empu Masyura pun hadir di tempat itu juga, yang kemudian menjelaskan kepada jagat satria supaya hormat dan bersujud di depan orang tuanya, yaitu Sudawirat dan Lokahita. Karena dari awal bertemu, jagat satria selalu ragu kalau mereka berdua adalah benar-benar orang tuanya. Jagat Satria, anakku. Maafkan Jagat. Terima kasih, Bu.